bawa gue kesini kan gue harus jagain Rizky biar dia gak temuin Tristan. Ya udah tenang aja. Sekarang Rizky aman kok sama pangeran. Gue mau ngobrol berdua sama lo. Sebagai saudara lo, gue ngerasa penting aja untuk gue ngomongin ini ke lo. Jangan pernah salahkan aku. Kalau aku memiliki dendam terhadap Nawang. Karena kalian berdua sudah sangat menyakiti aku. Apalagi dulu Nawang itu sahabatku. Nah ini berarti pelan-pelan kok. Kamu juga hati-hati loh. Iya. Ayo. Itu kan suara Nawang. Dia nggak boleh lihat aku ada di sini. Blok yang mana sih, Mi? Selalu Pasifi yang situ. Oh iya. Kalau Nawang sama Raymond lihat aku di sini, bisa-bisa penyamaranku terbongkar. Aduh! Jatuh lagi. Kan semua jadi kotor. Kenapa sih mereka harus kesini juga? Siapa sih itu? Kayak nggak asing posturnya. Nih, Pipi kesana dulu sebentar ya. Ngapain? Itu orang kayak Pipi kenal deh, Mi. Nggak usah, Pi. Udah, Pipi temenin Mimi aja ya. Lagian dia nggak apa-apa kok. Siapa dia ya? Kenapa gerak-geriknya mencurigakan? Duh, Bu Lisa ngapain ya? Lama banget ya. Mana Pak Raymond sama Bu Nawang tiba-tiba ada di sini lagi. Terus Jojo berdiri di situ lagi. Kenapa sih aku harus ketemu Raymond dan Nawang di sini? Bu Lisa, cepetan Bu Lisa. Aduh, Bu Lisa, cepetan. Aduh, ntar kedapatan sama Jojo lagi. Sakit banget. Tor kan? Sebel deh. Bu Lisa kayaknya nggak tahu kalau ada Jojo di belakang. Ngapain dia lama-lama di situ? Ayo cepetan dong Bu Lisa, nanti ketahuan nih. Ngapain sih saling pakai telepon segala? Halo? Bu, jangan nengok Bu. Ada Jojo di samping Ibu. Ada Jojo di samping aku. Gawat. Kenapa nggak kepikiran kalau Jojo juga di sini? Ayo Bu. Aduh, aduh.
Ki, gue harus bilang sama lo. Kalau lo begini terus, yang ada Mel lama-lama ilfeel sama lo. Ya gue ngelakuin kayak gini karena gue tahu Tristan. Makanya gue berani deketin Mel kayak gini. Karena gue cinta sama dia, gue tulus sama dia. Gue rela berkorban sama dia. Oke, tapi lo sadar nggak? Lo adalah orang yang datang belakangan. Lo datang ketika Mel udah jatuh cinta dan punya hubungan sama Tristan. Sekarang apa lo nggak enak sama Tristan? Bukannya dia temen lo juga, lo satu apartemen sama dia. Tapi gue lebih cinta sama Mel dibandingin Tristan. Buktinya Tristan nggak mau tunangan sama Mel. Dia masih ragu. Tapi gue tulus, gue serius sama dia. Gue mau kok langsung nikahin Mel. Dan gue bakal lakuin apapun biar bikin Mel bahagia. Gue bener-bener gak tahu sih harus ngadepin Rizky kayak gimana biar dia dengerin gue. Sumpah kenapa sih sahabat lo tuh yang satu itu susah banget dibilangin. Cinta tuh gak bisa dipaksain, tapi tetep aja dia maksain biar gue respon perasaan dia. Ya udah sabar, kalau soal itu sabar. Ya ampun Put, kurang sabar apa sih gue? Gue udah sering sabar. Sumpah ya, Rizky tuh selalu manas-manasin gue yang bilang Tristan terpaksa lah jadian sama gue, terus dia gak mau tunangan lah sama gue. Ya, padahal kan gue udah tahu the truth kayak gimana. Gue udah ngomongin semua ini sama Tristan dan everything is clear. Gue udah tahu kenapa alasan Tristan gak mau tunangan sama gue sekarang juga. Karena ya, dia gak mau terburu-buru dan I understand that. Terus, lo maunya gimana? Ya, for now gue juga udah gak tahu Put. Kayaknya gue udah stuck deh sama Rizky. Dan ini puncaknya gue marah banget sama Rizky. Karena Rizky nekat mau temuin Tristan dan jujur soal perasaannya ke gue. Sumpah, gue berharap banget gue bisa resign dari kantornya Daddy biar gue bisa jauh-jauh dari Rizky. Kalau itu sih nggak mungkin, Mel. Bapak nggak mungkin ngizinin lo buat resign. Mendingan kalau soal itu pikirin matang-matang deh. Masih mending tadi Bu, saya kasih tahu kalau di samping Ibu ada si Jojo. Coba kalau enggak, Ibu itu udah pasti kegep sama si Jojo. Telat. Harusnya kamu kasih tahu saya itu begitu mereka nyampe ke kuburan. Lihat tuh. Sepatu saya kotor, semua kotor. Saya potong ya gaji kamu buat ngelondri nih sepatu. Nggak sekalian aja balikin saya ke rumah Simbo. Gaji aja nggak seberapa, pakai acara-acara dipotong. Emang ya, Ibu ini dasar bener-bener aja tega. Ini memang kamu yang salah. Loh, kok saya yang disalahin? Itu kan di luar rencana, Bu. Udah deh diam. Gak usah ngeyel. Lawan aja. Sisa unit yang di lantai 6 kemarin jadi diambil. Kayaknya enggak, orangnya nggak jelas juga. Datang ke kantor pemasaran cuma nanya doang. Loh, kok gitu ya? Katanya sih kenalannya Bu Salma yang nempatin penthouse di lantai 6. Dia juga nanyain identitas Bu Salma segala. Tunggu di sini. Kalian ngomongin saya. Siapa yang bilang kenal sama saya? Yang tahu identitas saya siapa? Kok kalian diam aja sih ditanya? Saya tuh nggak nyangka loh, Raymond itu sampai ngikutin kita kemana-mana, ngirim anak buahnya, bahkan sampai ke sini. Saya pikir mereka juga bakal berhenti.
pas ketemu dengan Pak Adrian di kantor WO, Bu. Pak Adrian juga kan ngomong kalau dia bisa kasih tunjuk kontrak kerja samanya yang asli sama data Bu Lisa. Ya udah, yang jelas sekarang kita harus lebih waspada lagi, lebih hati-hati lagi deh, Lin. Kalau enggak, Raymond bisa curiga sama kita. Ya udah, Bu. Kalau kayak gini, mendingan Ibu ikut saya. Ikut kemana? Ke rumahnya Simbo, kampung saya, Bu. Dasar norak ya. Kamu tuh kalau ngasih solusi yang smart dong. Bu, ampun. Kan saya cuma kasih solusi, Bu. Udah begini aja ngomel-ngomel mulu ini, Ibu. Hanya karena Raymond curiga sama saya, bukan berarti saya mundur begitu saja. Saya tetap akan menghancurkan acara pertunangan Putri dan Pangeran. Saya nggak akan pernah mundur.